Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa PAL TV, selamat menjalankan ibadah puasa bagi Anda yang melaksanakannya. Pagi hari ini kita juga kembali di program Halo Palembang, tentunya dengan jam dan suasana yang berbeda di Halo Palembang PAL TV kali ini. Tentunya nanti 1 jam ke depan kita bakal membahas satu tema yang juga di sini sudah kehadiran 3 narasumber yang berkompeten di bidangnya bersama Kurian Gumai. Dan juga Coach Amal pemirsa, dan juga pastinya Cik Rian, kita ini sudah di akhir-akhir Ramadan. Biasanya ini sudah sibuk mempersiapkan Lebaran dan juga persiapan-persiapan lain ya. Dan juga ini pemirsa, Cik Amal memperkenalkan narasumber kita yang sudah hadir di sini. Yang pertama itu Ibu AKBP Yeni DRT SIK selaku Kasubit Penmas Bidhumas Polda Sumsel. Selamat pagi Ibu. Assalamualaikum, apa kabar? Sehat alhamdulillah. Sehat alhamdulillah. Sehat, puasa Ibu ya. Suasananya memang harus semangat, lagi memang dalam melaksanakan tugas mendekati Lebaran ya. Harus ekstra ya. Selamat datang Ibu, dan di sebelah ini pemirsa ada narasumber kita. Ini Bapak Dr. Andes Haji Sahrullah SHMSI ya, selaku Kepala Biro Hukum Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Siap. Alhamdulillah sehat. Dan pemirsa di sebelahnya ini ada Bapak Dr. Haji Rahidin Haji Anang MS selaku akademisi dan juga tokoh masyarakat dari Kabupaten Musi Banjarmasin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Sehat Pak. Alhamdulillah. Pagi hari ini ya bersama dengan kami 3 narasumber tentunya akan membahas berkaitan dengan menggali potensi alam untuk kesejahteraan masyarakat tanpa melanggar hukum. Nah ini Cemal, topik pada intinya adalah illegal drilling. Ya, yang mana di sini ada pertambangan minyak secara ilegal. Mungkin bisa langsung kita diskusi sama ketiga narasumber. Nah kita langsung tertuju kepada Bapak Haji Sahrullah SHMSI selaku Karo Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Pak. Nah ini prinsip-prinsip Pak yang harus diperhatikan dalam menggali kekayaan alam untuk kesejahteraan masyarakat tanpa melanggar hukum. Cak mana itu Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa sesuai amanat pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung dalamnya itu dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itulah seyogyanya yang harus kita pelihara, yang harus kita jaga, yang harus kita lakukan. Bagaimana dalam setiap pengelolaan sumber daya alam, apapun itu, baik minyak bumi maupun sumber daya lainnya, itu tetap akan memperhatikan kondisi lingkungan hidup, kondisi alam, agar ini dapat diwarisi oleh anak cucu kita di masa yang akan datang. Itu sudah prinsip utama yang harus kita jaga. Nah, pemerintah itu mempunyai beberapa peran dalam melaksanakan hal ini. Yang pertama yaitu bagaimana kita mengatur kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam. Yang kedua itu bagaimana kita mengatur penggunaan sumber daya alam itu agar dapat digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tadi, digunakan secara baik, secara benar, dimanfaatkan dan memiliki hasil tentunya manfaat bagi semua pihak tanpa merusak alam itu sendiri. Yang ketiga, yang paling penting itu adalah mengatur hubungan hukum antara semua stakeholder yang terkait, baik orang perseorangan, badan, lembaga, baik yang pihak pengusaha, pengelola maupun sebagai pengguna, sebagai pemanfaat daripada sumber daya alam yang dikelola itu. Nah itu. Dan yang keempat, itu yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan pengendalian terhadap pengelolaan sumber daya alam itu, agar sumber daya alam itu dapat dikelola secara baik, memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, dan kondisi lingkungan hidup tetap terkendali, terjaga dengan baik. Hutannya tetap baik, lautnya tetap baik, kemudian alam sekitarnya, masyarakatnya pun tidak terganggu, sehingga semua pihak itu dapat kesempatan yang sama, dan ini betul-betul dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Baik, nah kalau yang disampaikan Bapak tadi bahwa mendasari prinsip di konstitusi kita ya, pasal 33 ayat 3 tadi bahwa minyak, air, dan yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara dan untuk kemakmuran masyarakat. Nah, belakangan terakhir ini bahwa kita tahu di halaman Pemprov Sumatera Selatan ini ada aksi damai katakanlah untuk menyangkut masalah minyak ilegal. Nah, faktualnya yang disampaikan bahwa regulasi ya silakan dibuat begitu kan, kebijakan juga silakan dinegosiasikan, tapi urusan perut ini harus dinomorsatukan ini bagi masyarakat terkhusus di Kabupaten Musi Banyuasin. Ini bagaimana Pak melihat fenomena yang terjadi? Ya. Pada prinsipnya kita menyambut baik, kita menghormati, kita menghargai aspirasi-aspirasi yang disampaikan masyarakat. Memang itulah yang paling sulit itu mempertemukan ke semua persoalan itu. Bagaimana kepentingan masyarakat bisa dipenuhi, tetapi aturan mainnya tetap terjaga, aturan hukumnya tidak dilanggar. Kemudian bagaimana proses pengelolaannya itu dapat berjalan dengan baik tanpa melanggar aturan-aturan yang ada, dan masyarakat mendapat kesempatan untuk itu. Nah, untuk melakukan usaha itu dengan baik. Nah, untuk itu maka seyogyanya ini ada semacam kebijakan secara komprehensif dari pemerintah, karena barang ini sudah di depan mata, sangat seksi sekali Pak, sangat seksi sekali, menarik perhatian semua pihak. Barangnya di depan mata kita, tapi nggak bisa dikelola pun bagaimana caranya, masih banyak hal-hal yang perlu kita lakukan, ini yang perlu dijalani, dan masyarakat pun harus paham bahwa semuanya ada aturan, nggak bisa membabi buta, nggak bisa kan, karena ada aturan mainnya, siapa saja yang boleh ini kan, yang tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk mengatur supaya sumber daya alam itu dapat dikelola secara baik dan merata dan dapat dinikmati oleh semua pihak tanpa melanggar aturan yang ada, dan bagaimana lingkungan tetap terjaga dengan baik. Kalau dari pihak kepolisian sendiri Ibu, bagaimana membantu pemerintah dalam menggali potensi kekayaan alam ini tanpa merugikan masyarakat sekitar dan juga melanggar hukum? Baik, terima kasih Mbak. Mohon izin kami sedikit mendapatkan. Jadi seperti Bapak sampaikan tadi, terkait kami dari kepolisian ini sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tupoksi Polri, di mana kami lebih membantu menciptakan keamanan masyarakat. Memang kita saat ini sudah melihat ada beberapa case yang dilakukan penanganan oleh pihak kepolisian, dalam hal ini Ditkrimsus Polda Sumatera Selatan terkait beberapa kasus illegal drilling yang ada di kota Palembang, khususnya di wilayah ada beberapa Polres yang terkait. Tentunya kami sudah melakukan upaya-upaya tidak hanya represif, Mbak. Jadi ada beberapa langkah upaya, mulai dari upaya preemptif, preventif, dan represif, yang ujungnya sudah terakhir ini baru kita lakukan upaya represif, agar supaya masyarakat ini memahami. Dimana tadi Bapak sudah sampaikan ya Pak ya, kegiatan ini sudah cukup lama terjadi dan menjadi satu habit oleh masyarakat di Polda di wilayah Sumatera Selatan. Tentunya juga kami berharap dukungan maupun support dari pemerintah agar segera menentukan regulasi yang tepat, agar supaya masyarakat ini juga bisa kita pelan-pelan memberikan penjelasan gitu, bahwa negara kita adalah negara hukum, negara yang ada aturannya, di mana apabila tidak kita tindak lanjuti, kita tindak tanggulangi, akan terjadi beberapa dampak, khususnya dampak negatif ya. Mungkin kita lihat ada beberapa kejadian akibat dari kasus ini, yaitu pembakaran lahan, kemudian adanya kebakaran di lokasi yang tidak hanya menyebabkan kebakaran saja, tapi ada kerugian jiwa juga, kerugian material yang tentunya juga sangat berdampak kepada pemulihan ekonomi kita. Besar. Iya. Nah, kalau tupoksi Polri ini kan dalam rangka penegakan hukum begitu Ibu ya.
yang saya ketahui ada beberapa data mengenai bahwa di Kabupaten Musi Banyuasin ini ada sejumlah sekitar 50.000 masyarakat yang bergantung hidupnya melalui illegal drilling nih tadi. Betul. Nah, persoalan ini kan sudah menjadi bahasan puluhan tahun. Penegakan hukum dari pihak kepolisian sampai dengan saat ini tuh bagaimana, Ibu? Iya, termonitor kemarin itu sebenarnya ini kalau berkaitan ini adalah dari Krimsus ya, Pak ya, penegak hukumnya. Tapi kami dari Humas mencoba untuk melakukan satu penerangan kepada masyarakat. Jadi di setahu kami untuk ada beberapa ribu lubang yang sudah teralokasi di sana, sekitar 7.000 lubang. Nah, itu memang tentunya kegiatan masyarakat ini sudah sangat lama gitu. Nah, dari kami pihak kepolisian harus terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk melakukan pengawasan, kemudian yang bisa kami lakukan hanya berbentuk dari bentuk kontrol, ya. Kemudian berkoordinasi dengan instansi terkait, di mana kami juga tidak bisa bekerja sendiri, Mbak. Nah, tentunya juga sambil berjalan, seperti mungkin Bapak kemarin monitor juga sudah ada beberapa upaya tindakan tegas, yaitu kami lakukan penangkapan, melakukan pemeriksaan dari berbagai saksi di lokasi, kemudian mengamankan barang bukti, serta berkoordinasi dengan pihak kejaksaan dan instansi terkait agar supaya kasus ini bisa ditangani dengan baik, tanpa menimbulkan adanya kerusuhan. Nah, yang perlu kita antisipasi ini memang masyarakat, karena dia banyak masyarakat yang minim tentang hukum. Jadi mereka merasa, wah ini gawe kami, ya, pendapatan kami, ekonomi kami, ngapa diganggu gitu. Nah, yang kami minimalisir ini adalah adanya gejolak masyarakat yang dampaknya tidak hanya terhadap Polri sendiri, tetapi dari tentunya juga pasti akan menimbulkan kejahatan-kejahatan yang lain. Nah, itu yang perlu kami antisipasi. Oleh karena itu kami terus melakukan kirka intel, kemudian mengumpulkan semua laporan-laporan informasi dari berbagai masyarakat agar supaya case ini juga agak segera ditangani dengan baik. Tentunya juga kami berharap pemerintah juga harus agak sedikit cepat merespon ya terkait kebijakan dan yang artinya masih memonitoring, walaupun memang proses penegakan hukum ini tidak serta-merta dituntaskan karena yang dihadapkan adalah masyarakat yang banyak yang bergantung hidupnya kepada illegal drilling. Baik, sebelum kepada Pak Rahidin, ke Pak Sarullah, poin yang disampaikan masyarakat waktu saat demo belakangan ini apa itu poin intinya? Lebih kurangnya itu masyarakat menghendaki itu kegiatan ini bisa terus berjalan, ya, dapat dijalankan. Tetapi bagaimana mereka mendapatkan ruang, mendapatkan kesempatan untuk bisa melakukan kegiatan usaha itu, tetapi juga di satu sisi di pihak lain ya kita tahu semuanya ada aturan main, ada aturan yang harus dilakukan, yang harus dipahami masyarakat, dan tentu kalau itu dianggap melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pihak aparat keamanan kepolisian pasti akan bertindak, kan begitu, seperti itu. Ya. Baik, jadi poinnya agak terus dilanjutkan begitu, walaupun memang regulasinya ini masih menjadi persoalan ya. Nah, ke Pak Rahidin, pandangannya selaku tokoh masyarakat, nah, dari apa yang sudah dilakukan masyarakat Muba sendiri, Pak Rahidin. Ya, terima kasih. Saya kira begini, ada beberapa hal mungkin yang perlu ada lakukan pendekatan. Yang pertama, pendekatan secara sosioekonomi dan sosiologis, Pak. Persepsi masyarakatnya kan sangat beda dengan pemerintah. Kan masyarakat itu punya ada dua persepsi ya. Yang pertama, dia merasa bahwa tanah ini tanah nenek moyang. Tanah ini punya nenek moyang saya, punya keluarga saya, maka apapun yang ada di kandungan yang di dalam tanah ini punya kami. Ini kan persoalan. Sementara masyarakat ini tidak melihat bahwa ada aturan, gitu kan, ada undang-undang, ya kan? Nah, maka persepsi pertama ini masyarakat tetap, karena ini punya kami, ini kami yang mengelola.
Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, karena persepsinya seperti itu, ini income, pendapatan masuk selama hidup. Dia tidak melihat bahwa ini ada aturan. Gitu. Nah, saya kira mungkin Pak Karo Hukum, inilah mungkin kelemahan kita gitu kan, di birokrasi ini. Kita jarang dan bahkan mungkin tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Bahwa pasal 33 jelas, tapi kan belum tentu masyarakat tahu. Yang namanya kekayaan alam itu memang untuk kepentingan rakyat, tapi itu kan ada badan memang milik negara, negara yang punya hak itu kan. Pemerintah kan masyarakat tidak tahu itu. Nah, ketika disosialisasikan mungkin ini masyarakat bisa. Nah, menurut pandangan kami, Permendagri, Permen SDM nomor 1 tahun 2008 itu dengan undang-undang yang lain, saya kira ini perlu ada revisi dengan kondisi sekarang. Kalau direvisi, saya kira ini kita bisa melegalkan illegal drilling itu. Artinya kalau kita lihat dalam undang-undang, sumur tua ini bisa dilegalkan. Itu yang pertama itu bisa dari aspek KUD atau koperasi atau BUMD, ya kan? Nah, tapi kan kalau ini diserahkan kepada BUMD ataupun koperasi KUD, maka Permen ESDM itu perlu kita revisi. Dalam hal ini pemerintah daerah, baik provinsi maupun pusat dan kabupaten, perlu melakukan suatu revisi peraturan perundang-undangan ini ataupun Permen ESDM, sehingga ketika masyarakat bergejolak menuntut ini, maka ini bisa kita laksanakan. Kalau misalnya diserahkan kepada BUMD, Pak Karo, saya kira masyarakat juga BUMD ataupun KUD bisa melakukan satu pelatihan, training masyarakat untuk tetap bekerja pada lahan dia, tapi dikoordinir oleh BUMD atau koperasi. Saya kira ini sebenarnya kalau dilakukan secara aturan, yang namanya sumur tua itu bisa kita legalkan asalkan itu mengikuti aturan main yang ada yang telah disediakan oleh pemerintah. Dalam hal ini BUMD atau KUD atau bentuk koperasi lah, itu bisa. Bagaimana Pak Syahrullah? Bisa Pak menjadi ilegal Pak untuk ke depan? Ya. Baik, terima kasih. Jadi dari sesuai Permen 1 tahun 2008 itu memang masyarakat mempunyai peluang untuk mengelola sumur-sumur tua ini melalui KUD dan BUMD tadi, kerjasama dengan BUMD tadi, ya bisa dilegalkan. Akan tetapi ini memang masih perlu penataan kebijakan yang lebih komprehensif lagi, karena ini banyak menyangkut pihak-pihak yang terkait. Nah kan, dan perizinannya pun perlu lebih agak dipermudah supaya KUD supaya koperasi ini bisa berperan aktif untuk dapat melakukan pengusahaan ini. Dan bagaimana payung hukumnya supaya masyarakat ini perannya tidak masyarakat tidak kehilangan peran di sini. Masyarakat masih tetap bisa ikut serta dalam pengelolaan itu. Jadi mungkin KUD sebagai payungnya, BUMD sebagai penyandang dana dan lain sebagainya, dan ada lagi mungkin siapa yang akan pihak ketiganya mungkin mengolahnya gitu. Karena kan hukum pasar kan pasti berlaku ya. Hukum pasar pasti berlaku. Jangan sampai nanti ini dikelola BUMD tapi nanti jualan tidak keruan kemana. Dan termasuk pengaturan masalah harga pun harus diatur oleh pemerintah sehingga masyarakat merasakan nilai manfaat daripada kegiatan usaha sumur tua ini. Ya seperti kami katakan tadi kan memang barang ini sangat seksi sekali di depan mata, di dekat rumah.
tanah milik sendiri Pak ya, punya nenek moyang juga kan, tetapi tidak bisa dikelola kita sendiri, orang lain yang menikmati, kan masyarakat berpikirnya seperti itu. Nah, hal-hal seperti inilah yang perlu dipertimbangkan, belum lagi di aspek sosial budaya, kondisi sosial yang lainnya, pekerjaan yang lain tidak ada, yang ini ada di depan mata, itu kan tentu semua menarik perhatian kita semua, dan masih perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperti yang dikatakan Pak Idin tadi. Kali itu. Ya, memang banyak sekali birokrasi yang panjang. Mungkin masyarakat melihat bahwa ketika ini diolah atau diserahkan pada negara, ada berkaitan dengan pengenaan pajak. Karena di sini tidak ada pendapatan bagi negara, negara dirugikan begitu ya. Ya. Apalagi kalau bisa dikelola sendiri untuk nganuin apa namanya itu di luar profesi yang ilegal ini, mungkin mereka tidak menjanjikan gitu ya. Nah, untuk itu faktual di lapangannya bagaimana proses yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini patroli rutin personil yang melihat bahwa banyaknya beberapa titik yang ilegal dilakukan masyarakat, namun tidak sesuai dengan angka yang didapatkan bahwa segelintir orang saja yang hanya diproses secara hukum. Namun ditanggapi setelah yang satu ini, untuk pemirsa kita masih ada segmen kedua, tetap bersama kami di Halo Palembang. Terima kasih pemirsa PAL TV, masih bersama kami di Halo Palembang, dan kita masuk ke segmen kedua, dan pastinya kita masih dengan tema yang sama, ini menggali potensi alam untuk kesejahteraan masyarakat tanpa melanggar hukum. Nah, yang Cak Rian ngomong tadi, bahwa kita masih ada pertanyaan-pertanyaan. Betul sekali. Bagaimana dari pihak kepolisian sendiri yang melihat faktual di lapangan untuk melakukan patroli rutin untuk meminimalisir ya illegal drilling ini sendiri, Bu Eni? Iya, makasih. Jadi pada intinya upaya preemptif maupun upaya preventif terus kami lakukan dengan menggunakan fungsi intelijen kami maupun Babin Kamtibmas kami. Intinya polisian terus berupaya untuk melakukan upaya-upaya pencegahan, ya. Dimana finalnya apabila sudah tidak bisa dicegah, sudah tidak bisa dihimbau, kami akan lakukan tindakan represif. Namun kami tentunya sangat berharap masyarakat harus lebih cerdas dengan saat sekarang, di mana juga seperti yang dari narasumber tadi sampaikan, sosialisasi terkait Permenpan yang akan diputuskan oleh Bapak itu kita tinggal tunggu hasilnya. Namun masyarakat juga harus lebih bersabar, gitu. Di mana banyak hal atau faktor yang harus kita jaga. Gitu. Nah, dari kami sendiri, upaya yang kami lakukan, khususnya dari pihak intelijen juga terus melakukan penyelidikan dalam hal tetap monitor pos-pos yang tadi seperti disampaikan, dan membuat laporan kepada pimpinan apabila terdeteksi terus melakukan kegiatan minyak ilegal ini, akan dilakukan tindakan represif. Upaya penggalangannya yaitu melakukan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat agar supaya memahami dan tidak melakukan kegiatan-kegiatannya lagi. Kemudian dari peran dari Babin Kamtibmas ini juga, karena itu tadi kita ini kan berupaya untuk jangan sampai terjadinya satu chaos, terjadinya suatu gangguan Kamtibmas, terjadinya suatu kejahatan-kejahatan masyarakat yang lain. Oleh karena itu sangat super hati-hati untuk melakukan tindakan, baik tindakan preemptif maupun preventif, khususnya terkait kegiatan represif. Baik, kalau di lapangan ini kan yang tadi saya sampaikan di awal bahwa ada yang bergantung hidup sekitar 50.000 masyarakat gitu ya. Dan kami juga mendapatkan informasi bahwa di Kabupaten Musi Banyuasin ini ada sumur tua yang berjumlah kurang lebih 70 ribuan. Dikaitkan dengan personil anggota Polri, ini bagaimana nih memonitoring sumur-sumur tersebut? Iya, tentunya jumlah Polri juga sangat terbatas ya, khususnya di Polres Musi Banyuasin itu tentunya juga tidak bisa kita
hanya mengandalkan kepolisian saja. Tentunya juga instansi-instansi terkait juga harus mensupport, memberikan informasi, memberikan himbauan, khususnya kepada para tokoh masyarakat, RT RW. Nah itu kita kan sekarang apalagi komunikasi kita sangat dimudahkan dalam ada namanya grup WhatsApp ya dengan jajaran kecamatan dan lain sebagainya. Oleh karena itu juga kontrol ini bukan hanya dari kepolisian saja. Jadi kontrol ini juga kami berharap kita semua sama-sama mengkontrol, mengawasi, memberikan informasi agar supaya kami juga melakukan tindakan jangan sampai salah. Iya. Pelayanan Babin Pak Eko ya. Nah, apalagi sekarang kami ada nomor WhatsApp bantuan polisi. Jadi itu sangat membantu kami untuk kemarin juga yang ada tindakan di wilayah Indralaya juga itu melalui informasi yang disampaikan oleh masyarakat melalui nomor WhatsApp bantuan polisi. Oleh karena itu Pak Kapolda memerintahkan jajaran untuk langsung melakukan tindakan represif di mana sudah mengamankan banyak barang bukti yang di wilayah desa Pak Jo di wilayah Ogan Ilir. Berarti banyak sudah yang Iya, sumbernya juga dari Sekayu. Baik, kita ke Bapak Rahidin. Pak, bagaimana Pak, Bapak sebagai akademisi dan juga putra daerah, nah, melihat fenomena yang sebenarnya terjadi Pak di lapangan, seperti apa Pak? Saya kira begini, pemerintah sekarang harus cepat tanggap, mencari solusi. Kan ada satu artikel, kita baca ada seruan dari Presiden bahwa ketika konflik persoalan sumber tua, katakan, pertambangan, harus segera dicari solusi. Maka pemerintah mungkin dari provinsi, kabupaten, mungkin segera untuk mencari solusi, terutama membentuk tim, akan melakukan sebuah revisi, baik undang-undang maupun permen ESDM, sehingga ini bisa berjalan, bisa kita legalkan. Dan kita harap masyarakat juga di lapangan, jangan sampai kita ini hantam kromo, gitu kan. Sabar, kita beri peluang dulu, beri kesempatan kepada pemerintah untuk mencari solusi yang terbaik. Masyarakat juga tidak dirugikan. Dan ini juga kalau misalnya tidak diselesaikan, akibatnya kekayaan alam yang ada di Muba ini masuknya kemana kalau ini oleh oknum-oknum tertentu. Nah, maka kalau ini direvisi, ini legal, resmi, pemerintah daerah juga kekayaannya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat karena ini masuk kas daerah. Tapi kalau ini oknum tertentu, ini kan rugi negara. Maka saya menghimbau yang pertama pemerintah daerah, baik dari provinsi maupun kabupaten, segera untuk mengambil langkah, jangan merugikan masyarakat. Dan ini kalau perlu kita revisi peraturan dan undang-undang, sehingga memang betul-betul kekayaan alam yang ada di Muba itu memang betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Dan saya kira masyarakat juga setuju apabila ini dilegalkan dengan melibatkan masyarakat. Mungkin kemandunya ada pada BUMD atau KUD. Ini kan bisa enjoy. Masyarakat tetap income-nya ada, pemerintah daerah juga, baik daerah, kabupaten, mungkin sampai ke pusat, juga menikmati kekayaan alam ini. Ya kan? Karena uangnya jelas masuknya kemana. Tapi kalau sekarang kan liar ini. Karena aturannya tidak jelas. Ada oknum-oknum tertentu yang betul-betul berjaya untuk memanfaatkan kekayaan alam yang ada di Muba itu. Sementara ini sudah jelas, ada satu peraturan yang pernah saya baca, bahwa pemerintah itu sudah melarang, tidak boleh itu dilaksanakan oleh perorangan ataupun kelompok untuk melaksanakan kekayaan alam itu. Maka dari itu kita harus segera untuk mengambil langkah, jangan sampai terjadi kekacauan antara masyarakat dengan pihak keamanan, pihak polisi. Kemudian terjadi mungkin seperti kemarin-kemarin ada demo, sehingga ada kelompok mahasiswa, ada kelompok masyarakat, ada yang minta dilegalkan, ada yang minta tidak bisa dilegalkan. Nah, maka ini harus kita cari solusi. Dalam hal ini pemerintah daerah, baik Kabupaten Musi Banyu-Asin maupun provinsi, akan bentuk tim segera untuk menindaklanjuti tentang merevisi undang-undang maupun peraturan yang lain, sehingga ini dapat dilaksanakan di Kabupaten Musi Banyu-Asin. Nah, sebagai putra daerah nih Pak, yang sudah berpuluhan tahun melihat fenomena di Kabupaten Musi Banyu-Asin ini, tadi juga disampaikan bahwa adanya ingin dilegalkan dari satu pihak yang lain ini tidak diinginkan. Apa yang menjadi persoalan yang paling esensi dalam kaitan yang terus berjalan di Kabupaten Musi Banyu-Asin ini?
Yang pertama, kita untuk menyatukan persepsi masyarakat dengan pemerintah. Ini yang jadi susah. Masyarakat ini punya asumsi tadi, persepsinya begini. Tanah ini punya nenek moyang kami. Maka kami berhak untuk mengelolanya. Ya. Padahal ada aturan. Masyarakat kan tidak pernah membaca undang-undang, membaca peraturan, apalagi membaca peraturan. Membaca Undang-Undang Dasar 45 yang jelas pada pasal 33 itu juga belum tentu pernah. Ya kan? Nah, sementara pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten Musi Banyu Asin, mungkin dia ini tangannya tidak bisa masuk ke dalam sumur tua ini karena ini aturan mainnya ada di pusat. Sehingga dia ini dikatakan sebagai penonton juga mungkin salah. Dikatakan tidak, memang kenyataannya seperti itu. Tangan tidak bisa masuk karena aturannya ada di pusat. Maka kita minta pemerintah baik provinsi maupun kabupaten untuk segera mengambil langkah mencari solusi, ya kan, untuk merevisi aturan main ini sehingga sumur tuo ini bisa dimanfaatkan oleh kabupaten dan masyarakat. Ketika ini jalan kan masyarakat sejahtera. Memang betul kekayaan alam di Musi Banyu Asin ini luar biasa. Tapi karena aturannya ada, ya akibatnya kalau masyarakat melakukan sesuatu yang tidak baik, polisi bertindak. Iya. Siapa yang korban? Masyarakat yang korban. Lagi. Nah ini kan yang jadi persoalan sekarang ini, persepsi masyarakat dengan pemerintah ini belum klop. Yang jadi korban siapa? Masyarakat. Mungkin kawan-kawan oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan kekayaan alam mubah itu, ya kan, disuruh demo, mungkin dibayar. Masyarakat demo, terus mahasiswa demo, ada yang minta legal, ada yang tidak mau dilegal. Kan ini kan akan ribut. Siapa yang rugi? Masyarakat. Kawan-kawan oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan kekayaan alam itu, dia santai. Yang ruginya adalah masyarakat. Polisi yang kita kasihan. Ribut dengan masyarakat. Padahal ini bisa kita selesaikan. Asalkan masyarakat sabar dulu, ya kan? Dan pemerintah juga segera untuk mengambil langkah, terutama untuk merevisi aturan yang sudah ada sehingga kekayaan alam di Mubah, terutama penambangan sumur tua ini dapat berjalan dengan baik, dengan resmi, sah, sehingga kabupaten juga dapat PAD-nya, kemudian untuk pembangunan di Kabupaten Musi Banyu Asin. Saya kira itu. Poinnya menyamakan persepsi. Persepsi masyarakat. Aturan, masyarakat untuk kemanfaatannya. Iya, karena masyarakat ini punya persepsi yang beda dengan pemerintah. Dia seolah-olah sekarang moyang aku tadi, Pak. Iya, seolah-olah sekarang pemerintah ini tidak bisa berbuat. Padahal pemerintah ini mau berbuat, tapi aturan ada itu. Terbentur dengan aturan. Itu yang mungkin perlu kita samakan dulu persepsi antara masyarakat dengan pemerintah. Tapi apakah revisi itu akan tepat sasaran, Pak, kira-kira, Pak? Saya kira kalau revisi itu dilaksanakan secara duduk bersama, ya kan? Saya yakin itu bisa. Bisa. Tidak ada oknum-oknum nakal lagi, Pak. Sekarang begini, masyarakat ini sekarang ini menuntut jangan sampai sumber pendapatan itu hilang. Iya kan? Ya. Ketika ini direvisi, ini bisa legal. Misalnya, penambangan ini bisa kita laksanakan oleh BUMD katakanlah. BUMD dalam hal ini, dia akan melakukan pelatihan terhadap tenaga-tenaga yang akan kerja lagi, ya kan? Yang selama ini mungkin bekerja di tambang liar itu kan. Tapi dengan adanya dikoordinir resmi, berarti kan BUMD atau koperasi, dia punya wewenang untuk melatih tenaga-tenaga ini yang menjadi tenaga yang skill. Ada pendidikan, kan kalau misalnya liar coba sekarang, kebakaran, kan korban masyarakat. Karena dia tidak pernah terlatih. Ya kan? Mau melatih, siapa yang mau melatih? Karena aturan jelas kok. Maka dari itu kalau dengan adanya statuta revisi, baik Permen ESDM atau undang-undang yang lain, duduk satu meja, pihak pusat juga ikut, kabupaten juga ikut, terus provinsi ikut, pihak kepolisian ikut, anggota dewan juga ikut. Yuk mari kita duduk satu meja. Bicarakanlah ini demi kemakmuran rakyat. Pemerintah juga punya harga diri, pihak kepolisian juga melaksanakan tugas juga bagus, sehingga ini bisa berjalan dengan lancar. Saya kira tercapai itu. Baik, kalau terbatasnya kewenangan dari pemerintah daerah nih Pak Sarullah ya. Artinya tadi disampaikan bahwa ini kewenangan secara vertikal Kementerian SDM. Pemerintah tidak bisa menyentuhnya.
Nah, saya kira kalau melalui perangkat paling bawah dalam hal ini level desa adalah kepala desa, bagaimana peran pemerintah untuk menyentuh atau memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan illegal drilling ini? Ya, baik. Terima kasih. Peran pemerintah daerah itu jelas kita tetap akan mengupayakan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk dalam pengelolaan sumber daya alam ini itu dilakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Itu tidak bisa kita hindari. Gitu. Kita harus bermain dalam koridor hukum yang ada. Akan tetapi memang kita, pemerintah provinsi khususnya, itu selalu mensupport apabila ada koperasi, BUMD yang akan turut serta mengelola ini. Baru-baru ini ada yang di koperasi di Sumsel juga yang mengusulkan untuk mengelola. Kita berikan rekomendasi, kita support. Nah, tetapi memang di Permen 1/2008 itu memang urusannya sampai ke Menteri, Pak. Sampai ke Menteri, sehingga memang membutuhkan waktu yang panjang, urusan yang agak ini persyaratan yang agak agak ketat. Tetapi bukan berarti peluang itu tidak ada, peluang itu ada. Nah disinilah perlu persamaan persepsi, perlu adanya keterpaduan antar semua pihak. Bagaimana ini bisa memberi ruang biar masyarakat tetap bisa berusaha, pemerintah daerah mendapatkan nilai manfaat, pemerintah pusat pun bisa mendapatkan nilai manfaat, dan kondisi lingkungan tetap terjaga dengan baik. Nah itu. Nah, inilah yang maksud Pak Presiden, jadi perlu ada revisi peraturan perundang-undangan. Akan tetapi peraturan perundang-undangan ini yang bikinnya pusat, bukan daerah. Kita nggak bisa merevisinya. Nah, kita barangkali bisa memberikan masukan, bisa mengusulkan dengan duduk bareng seperti yang disampaikan tadi, sehingga bagaimana membuat kegiatan ini, usaha ini bisa berjalan, bisa menguntungkan semua pihak. Pendapatan negara pun bisa dari pajak, dari mana, dan sumur tua ini bisa bermanfaat, tidak dibiarkan liar dan ataupun menganggur, ya tetap dikelola dengan ini, tetapi mengikuti aturan-aturan yang ada tanpa harus melanggar ketentuan yang berlaku. Nanti akan kita lanjutkan kembali, Pak. Itu ada yang lewat siko ini. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Terima kasih pemirsa PAL TV masih bersama kami di Halo Palembang, dan sekarang kita sudah di segmen ketiga atau segmen terakhir, tapi masih ada pertanyaan. Iya, dan ini masih menyangkut tentang illegal drilling ya, minyak yang ditambangkan secara ilegal begitu. Nah, Ibu ini tadi menyampaikan ada upaya dari preventif ya, edukasi kepada masyarakat, bahkan sampai ke porsi Polri, yaitu mengenai penegakan hukum. Nah, kita juga mendapat informasi di lapangan secara eksklusif bahwa pemain atau oknum pemain dari minyak ilegal ini sendiri, ketika akan dilakukan satu razia dari anggota kepolisian, ini ada yang menghubungi nih Bu. Jadi katanya kamu belarilah dulu, ntar lagi razia. Nah, sehingga pas saat ke TKP fenomenalnya nih tidak terjadi hal-hal pertambangan ilegal tadi. Bagaimana nih menyikapi faktual yang ada di lapangan seperti itu Bu? Razia bocor. Iya, bocor. Ini balik-balik ke oknum lagi ya, Pak ya, balik-balik lagi ke oknum. Jadi itu tadi, makanya kami terus melakukan upaya penjaringan, kemudian melakukan upaya-upaya bekerja sama dengan masyarakat, karena polisi tidak hanya bisa bekerja dengan sendiri. Kami juga minta tolong sama masyarakat yang mensupport kami untuk memberikan informasi sebanyak mungkin. Nah, sekarang Bapak Kapolda Sumsel sudah membuka link WhatsApp online untuk seluruh wilayah Sumatera Selatan ya, ada 17 Polres di wilayah Sumatera Selatan, yaitu di bantuan polisi di nomor 0813 7002 110, di mana nomor WhatsApp bantuan polisi ini
langsung terkonek di Command Center Polda Sumatera Selatan, dan dari sinilah informasi apapun bisa diterima oleh kami dan segera ditindaklanjuti, khususnya termasuk yang tadi. Artinya bisa ada alternatif lain, pengaduan dari daerah pun bisa terkoneksi. Oh semua. Jadi seluruh masyarakat Sumatera Selatan ya, dari 4 Lawang sampai dengan Kota Palembang ini bisa melaporkan, dan selama ini sampai 1 bulan itu bisa sampai sekitar berapa ratus laporan berita, mulai dari berita-berita yang negatif maupun positif. Tapi yang memang kalau berita negatif harus segera ditindaklanjutin. Gitu. Artinya ini ya Pak Rahidin, ada solusi untuk supaya Raja tidak bocor tadi ya, langsung WA ke situ ya. Jadi memang kemarin mungkin termonitor ya Pak, ada berita penangkapan itu juga kami dasar untuk melakukan tindakan itu berdasarkan informasi masyarakat dari bantuan polisi, sehingga kita langsung bisa bergerak cepat yang melakukan penyelidikan lebih dalam agar tidak mengantisipasi terjadinya kebocoran. Baik. Iya. Dan sekarang kita sudah masuk di akhir segmen ini, kita mohon izin untuk closing statement mungkin dari Bapak Syahrullah, Pak, selaku dari Provinsi Sumatera Selatan. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada Pal TV yang telah menyelenggarakan acara ini. Mudah-mudahan semua pihak dapat memahami arti pentingnya ini. Dan pada prinsipnya pemerintah Provinsi Sumatera Selatan itu memberikan dukungan, mensupport apabila ada koperasi, KUD, BMD yang akan mengelola usaha sumur tua ini sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun tentunya kita juga berharap adanya perubahan regulasi yang lebih baik, yang dapat memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk bisa berusaha di bidang mengelola sumur tua ataupun pengelolaan sumber daya alam yang lainnya, tanpa merugikan, tanpa melanggar aturan yang ada dan tanpa merugikan semua pihak, sehingga semuanya untung. Bagaimana masyarakat bisa untung, pengusaha bisa untung, pemerintah bisa untung, pemerintah daerah pun bisa menikmati multiplier effect dari kegiatan usaha yang ada ini, sehingga kemakmuran di masyarakat dan kesejahteraan masyarakat lebih terjaga dan lebih terasa bagi masyarakat. Ya, pemerintah support ya dalam hal ini ya. Support tua yang banyak tadi ya, bagi oknum pemain minyak ilegal tadi, dia jangan sampai dikategorikan pewaris, ya, tapi juga perintis. Kalau kita ke Bapak Dr. Rahidin, silakan. Putra daerah, silakan Pak. Ya, saya kira kalau bagi kita menghimbau kepada masyarakat untuk bersabar diri lah, bersabar diri, beri kesempatan kepada orang yang berkompeten, dalam hal ini pemerintah, baik dari provinsi maupun kabupaten, untuk meninjau ulang ini, untuk mengkaji, merevisi, membentuk tim, duduk satu meja, ini disampaikan kepada pusat, sehingga sumur tua ini, minyak ini dapat dikelola secara profesional. Memang betul-betul demi kepentingan rakyat itu bisa terjadi. Tapi kalau kita tidak sabar, ini akibatnya yang rugi adalah masyarakat. Dan kita juga menghimbau kepada pemerintah agar cepat tanggap, ya, merespon keinginan masyarakat, sehingga masyarakat juga dia income-nya tidak hilang. Ya kan? Ketika memang pemerintah baik provinsi maupun kabupaten untuk merealisasikan tentang sumur tua ini. Saya kira dengan adanya menyamakan persepsi antara masyarakat dan birokrasi, saya kira sumur tua ini dapat dikerjakan secara kebersamaan. Iya, jadi kebijakan silakan ditoleransi ya, urusan perut nggak katik lagi yang ngalang-ngalangi, itu. Ya, karena masyarakat yang saya bilang tadi, persepsi kan beda. Baik. Ya kan, saya kira kalau ini sudah satu persepsi, semua ini bisa berjalan. Ya. Baik. Terima kasih para narasumber kita, Cik Amal ya, di Halo Palembang hari ini yang sudah hadir tadi. Ada informasi yang sudah disampaikan. Terima kasih pada KBP Nidiarti selaku Kasubdit Penmas Bidhum Humas Polda Sumatera Selatan. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Syahrullah SH.MSI selaku Karo Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dan juga Bapak Dr. Haji Rahidin Haji Anang MS selaku akademisi dan tokoh masyarakat, ini putra daerah dari Kabupaten Musi Banyuasin. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu ya yang sudah memberikan
informasi di Halo Palembang pagi hari ini, Cik Amal. Ya. Tentunya kita setiap hari di Halo Palembang dari jam 9 merapat jam 10 ini tentunya mendiskusikan hal-hal yang selalu update ya, Iya, menarik. Terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah bergabung. Akhir kata kami pamit dari hadapan Anda, saya Rian Umay. Saya Cik Amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Palembang kota itu terkenal sunyi